Kawal aja dah, hati-hati ya, darat. Penyelamatan penumpang kapal tradisional Semar Mesem ini berlangsung dramatis. Para penumpang kapal yang berangkat dari Kepulauan Tidung pada Kamis lalu berencana menghadiri perayaan di Kabupaten Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Pramuka. Mendingan kaki naik. Namun sesampainya di Pulau Pramuka, acara sudah selesai dan memutuskan untuk kembali ke Pulau Tidung. Di tengah perjalanan, badai pun datang hingga membuat kapal tradisional ini karam. Mbak, ke depan mbak, ke depan mbak, ke depan mbak. Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, sekitar pukul 4 subuh, kapal tradisional KM Semar Mesem ditumpangi 10 orang termasuk nahkoda dari Pulau Pramuka menuju Pulau Tidung. Dalam perjalanan, cuaca tiba-tiba angin kencang dan hujan dengan sudut pandang terbatas dan kapal terdampar karam. Kemudian dilakukan evakuasi yang dipimpin Kasubsektor Pulau Panggang beserta Satpol PP, Kelurahan Pulau Panggang, dan Damkar. Tidak ada korban jiwa, korban keseluruhan sempat dilakukan perawatan di RSUD Pulau Pramuka, namun saat ini sudah dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Setelah sempat dirawat di RSUD Kepulauan Seribu, ke-10 penumpang dan nakoda kapal sudah kembali sehat dan tidak mengalami luka-luka apapun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Empat jenazah sekeluarga tewas mengering misterius di Kalideres batal dikremasi hari ini. 36 kepala negara dari total 41 tamu undangan terkonfirmasi hadir presidensi KTT G20. Dua pesawat militer bersejarah bertabrakan di udara saat atraksi peringatan Perang Dunia II di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arli Sahadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, 1 orang meninggal dan 3 orang luka-luka dalam kecelakaan mobil ditabrak kereta api di perlintasan Jalan Lewidahu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mana ada yang ambulan mana? Proses evakuasi 4 korban penumpang mobil jenis hatchback ini berlangsung dramatis. Mobil dengan plat nomor Z1315AF ini ringsek parah pasca ditabrak kereta api Serayu jurusan Senen Purwokerto. Bangkar, putar. Ayo, bantu, masyarakat. Kecelakaan bermula saat mobil melintas di jalan tanpa palang pintu, pelaju dari arah Indihiyang menuju Lewidahu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga pengendara tidak berhenti untuk memastikan kondisi jalan apakah ada kereta yang akan melintas. Mirisnya saat mobil melewati rel kereta api dengan cepat menabrak mobil hingga terpental sejauh 40 meter. Betul, tadi ada kecelakaan sekitar jam 4.30, yaitu kendaraan Suzuki Swift yang datang dari arah Jati mengalami Lewidahu tertabrak sama kereta api Serayu 306 yang datang dari arah barat mengarah timur. Berapa orang yang luka nih, Pak? Sementara 4 orang, 1
meninggal dunia di tempat, 3 orang masih sadarkan diri. Dibantu warga, semua korban yang terjepit di dalam mobil berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Diimbau bagi semua pengendara agar berhati-hati saat melintasi kawasan rel kereta api tanpa palang pintu dan pantau terlebih dahulu kondisi sekitar sebelum melewati rel kereta api. Kini kecelakaan masih diselidiki jajaran unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainis melaporkan. Mengendarai mobil dalam kondisi mabuk, seorang pengendara mobil menabrak sejumlah sepeda motor di wilayah Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Ya, pemirsa, beruntung pengemudi langsung diamankan polisi dari amukan massa. Sebuah mobil langsung diamankan Polres Metro Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, mobil jenis City Car berplat B2137 BFD ini sempat diamuk warga karena melaju sangat cepat. Para saksi mata melihat mobil ini sempat menabrak 3 kendaraan motor yang parkir dan rusak usai ditabrak pengendara mobil. Petugas yang datang ke lokasi berhasil meredamkan emosi warga dan langsung mengamankan mobil bersama pengendaranya. Ini lagi parkir di depan Ganesa, lagi ngumpul doang, terus ada mobil warna putih dari Taman Merdeka, nabrak. Udah gitu doang. Baunya kencang apa gimana? Kencang banget bang, orang mabuk kan. Ugal-ugalan gitu ya? Ugal-ugalan. Tapi sempat tadi ada orang yang ketabrak? Sebelumnya sih, sebelum saya ketabrak, udah ada duluan. Udah ngejar-ngejar katanya. Mabuk bang, kejar. Udah Sebelumnya, usai menghantam 3 unit sepeda motor, sang pengemudi berusaha kabur. Setelah dikejar oleh sejumlah warga, mobil pun akhirnya berhasil dihentikan di Jalan Proklamasi Sukmajaya. Akibat ulah pengendara ugal-ugalan ini, seorang wanita mengalami luka dan harus dibawa ke klinik terdekat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainis melaporkan. Hendak menagih utang, seorang wanita justru dianiaya oleh si pengutang dan anaknya di Jalan Komplek Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban mengalami luka bakar akibat disiram air panas dan juga ditusuk gunting. Seorang wanita berinisial TS melaporkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh perempuan pedagang kopi dan anaknya di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Kepada petugas, korban menunjukkan luka bakar di tubuh akibat siraman air panas dan tusukan gunting. Penganiayaan terjadi saat korban menagih hutang sebesar Rp175.000 kepada pelaku di Jalan Komplek Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari laporan korban, petugas mengamankan kedua pelaku dan digelandang ke Polsek Cengkareng berikut barang bukti sebuah termos dan gunting. Tentang kejadian penganiayaan yang dialami oleh perempuan atau ibu-ibu yang dilakukan oleh penjual kopi, sehingga kami dengan tim langsung ke TKP dan mengamankan tersangka. Awal mula berawal dari informasi dari pelapor bahwa pelapor ini menagih hutang kepada terlapor ataupun tersangka. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku karena salah satu dari pelaku masih di bawah umur dan mengalami keterbelakangan mental. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara tega membunuh dan memutilasi istri. Jasad istri ia bakar sebelum dikubur di belakang rumah. Pria ini tak berkutik saat polisi menangkapnya karena membunuh dan memutilasi istri. Peristiwa terjadi di Dusun Lumban Sionang, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Aksi sadisnya terbongkar setelah warga melihatnya membawa potongan tubuh terbakar dan hendak ia kubur di belakang rumah. Polisi juga menemukan potongan tubuh lain di dalam panci. Saudara Pandangan Mude dari pagi setengah 8 setelah itu ke belakang rumah pelaku HM, saya ini saya dalam Mude.
sudah kita olah TKP, saat sendiri ditemukan ada potongan tangan di panci. Ya, panci itu 2 tangan atau tangan saya tidak tahu, yang jelas ada potongan tangan. Kemudian kita telusuri lagi sesuai dengan keterangan saksi, kita ikuti di pas waktu pelaku membawa kantong atau karung selimut dari kebakaran, ternyata kaki. Polisi masih menyelidiki motif pelaku menghabisi istrinya. Ada dugaan pelaku mengalami gangguan jiwa. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, kurang dari 6 jam polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang mahasiswa Universitas Pajajaran, warga perumahan Gading Tutuka residen di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban yang mengancam akan mengumbar aibnya. FA, pelaku pembunuhan terhadap teman dekatnya, diringkus jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung setelah melakukan aksi pembunuhan di rumah korban di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tersangka FA berhasil diringkus petugas di rumah orang tuanya setelah polisi mendapatkan ciri-ciri pelaku baik bentuk wajah, pakaian, dan motor yang dikenakan. Pelaku telah mencoba menghilangkan barang bukti, diantaranya membuang pakaian jaket Gojek dan pisau. Namun, polisi berhasil mengumpulkan kembali barang bukti tersebut. Pelaku pembunuhan ini adalah tersangka sakit hati dan juga kecewa terhadap korban yang korban menyampaikan berupaya untuk menyebarkan foto-foto milik tersangka. Tersangka FA diancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati setelah melakukan pembunuhan berencana. Dari Bandung, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bayi laki-laki ditemukan warga di kebun desa Sri Kandang, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Diduga bayi sengaja dibuang oleh ibunya lantaran malu. Bayi tersebut lahir dari hasil hubungan terlarang. Warga desa Sri Kandang, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan bayi laki-laki di tengah kebun dekat kandang sapi Jumat malam. Temuan bayi ini diketahui warga setelah mendengar suara tangisan bayi yang tak kunjung berhenti. Awalnya warga takut karena mengira suara hantu. Namun setelah diperiksa ternyata bayi dengan tali pusar yang masih utuh dan hanya beralas daun talas. Bayi malang ini dibawa ke Puskesmas Bangsri guna dilakukan pemeriksaan medis. Petugas berhasil menangkap pelaku. Pembuang bayi ternyata ibu kandungnya berinisial S, 40 tahun, seorang buruh tani warga setempat dengan status tidak bersuami. Kami dari Satreskrim Polres Jepara melakukan penyelidikan hingga akhirnya kami menemukan seorang yang baru melahirkan dengan inisial S. Inisial S berumur 40 tahun. Jadi yang bersangkutan juga saat ini masih di Puskesmas Bangsri dan masih belum bisa diambil keterangan karena terdapat pendarahan akibat dari lahiran bayi itu. Polisi belum bisa menggali informasi dari pelaku karena masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Bangsri karena pendarahan. Diduga pelaku sengaja membuang bayi lantaran malu karena bayi lahir dari hubungan terlarang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. 4 jenazah sekeluarga tewas mengering misterius di Kalideres batal dikremasi hari ini. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews.